Selain mengamankan sejumlah orang, KPK juga menyita sejumlah uang. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohyantor menyebutkan, operasi KPK ini terkait dengan dugaan suap pengurangan nilai pajak. KPK saat ini memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. Untuk informasi selengkapnya sudah ada rekan kami Amrina Rida di gedung KPK Jakarta. Selamat sore Amrina, apakah sudah ada perkembangan terkait OTT 8 orang di kantor pajak Jakarta Utara? Iya, David dan juga pemirsa, hingga saat ini untuk operasi tangkap tangan yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPK di kantor pajak, kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Utara, ini para pelaku ataupun juga orang-orang begitu ya yang telah diamankan sebelumnya oleh KPK sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Nah, memang sejauh ini informasinya terdapat 8 orang yang diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan yang sekiranya dilakukan pada kemarin malam ataupun juga rentang waktu dini hari begitu ya, di mana identitas dari 8 orang ini berkaitan dengan nama-nama lalu juga pekerjaan secara spesifik memang belum diungkapkan. Namun informasi yang kami dapatkan dari 8 orang yang ditangkap oleh KPK ini beberapa di antaranya merupakan pegawai dari kantor pajak di wilayah Jakarta Utara. Sementara untuk lainnya ini ada pihak-pihak eksternal yang ditangkap ataupun juga diamankan oleh KPK dalam OTT ini. Di antaranya diduga ini ada yang merupakan wajib pajak, lalu juga konsultan pajak dan juga beberapa pihak yang diduga merupakan perantara suap. Nah, operasi tangkap tangan ini diduga berkaitan dengan adanya suap dalam hal pengurangan nilai pajak. Kalau kita melihat berkaitan dengan dugaan suap yang berkaitan dengan pengurangan nilai pajak, maka diduga ada kerjasama antara para orang-orang ataupun juga pihak-pihak yang ditangkap ini dalam tujuan, dalam rangka mengurangi nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan kepada pegawai kantor pajak melalui perantara dalam suap hal ini. Nah, kalau kita melihat juga memang hingga kini dari pihak KPK masih belum menjelaskan secara rinci, David dan juga pemirsa, apa saja detail perkara, lalu juga kronologi kasus, dan juga siapa saja nama-nama pihak eksternal dan juga pekerjaan-pekerjaannya. Hal inilah yang terus didalami oleh KPK dalam pemeriksaan intensif. Dan selain mengamankan 8 orang, dari pihak KPK juga menyita barang-barang bukti, yang mana barang-barang bukti ini informasi yang kami dapatkan berupa uang tunai dan juga valuta asing ataupun juga falas yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Namun barang bukti ini dimiliki oleh siapa dan juga apa peran uang tunai ini dalam kasus ini memang belum juga diungkapkan oleh pihak KPK sendiri. Tentunya melalui pemeriksaan intensif yang sedang dilakukan oleh KPK pada saat ini, begitu ya, nanti kita akan mengetahui apa saja detail kasusnya, karena berkaitan dengan status hukum dari orang-orang yang diamankan ini pun juga kami masih harus menunggu, dikarenakan KPK memiliki waktu 1 kali 24 jam usai dilakukan operasi tangkap tangan untuk menentukan status hukumnya. Inilah juga yang akan kami nanti, apakah 8 orang ini semuanya akan ditetapkan sebagai tersangka atau justru ada sebagian yang menjadi saksi dan hanya sebagian yang menjadi tersangka juga. David, kalau kita sedikit mengulas, ini adalah pertama kalinya dilakukan oleh KPK operasi tangkap tangan di tahun 2026, di mana sebelumnya sepanjang tahun 2025 lalu KPK telah melakukan secara total ada 11 operasi tangkap tangan dan telah menetapkan ada 118 tersangka kasus korupsi dalam operasi tangkap tangan di tahun 2025 yang juga menyangkut sejumlah nama-nama besar yang ada di Indonesia, diantaranya ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Bupati Bekasi hingga Gubernur Riau. Kita akan masih menanti bagaimana nanti pemeriksaan ini selesai, dan tentunya kita akan gali juga nanti apabila pemeriksaan ini selesai bagaimana duduk perkara berkaitan dengan operasi tangkap tangan ini. Semata demikian, kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Amrina untuk informasinya. Kami tunggu update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, sebelumnya KPK menetapkan Menteri Agama era Jokowi, Yakut Khalil Qomas, sebagai tersangka dugaan korupsi kuota haji. KPK menyebut akan segera menahan Yakut. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024.
Tak hanya Yakut, mantan staf khususnya saat masih menjabat Menak, Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex, juga jadi tersangka. KPK menyebut akan segera menahan Yakut dan Gus Alex, namun untuk nilai kerugian negara hingga kini masih dihitung. Terkait dengan dugaan aliran uang dari pihak-pihak PIHK atau Biro Travel Haji kepada oknum di Kementerian Agama ini. Dari perbuatan melawan hukum yang bersangkutan ini, maka kemudian penyidik menetapkan tersangka kepada dua orang, yaitu saudara YCQ dan saudara IAA. Tentunya, tapi bukan nanti hari ini ya, tentunya nanti kita. Nanti kami akan update. Saat ini masih menunggu finalisasi dari kawan-kawan BPK. Kita tunggu kalkulasinya sampai nanti selesai. Sementara itu, kuasa hukum Yakut menyebut menghormati proses hukum di KPK. Pihaknya menjunjung asas praduga tak bersalah sampai ada putusan pengadilan. Sebelumnya KPK telah menaikkan status penanganan perkara ini ke penyidikan sejak Agustus 2025. Kasus ini bermula dari pemberian 20.000 kuota haji tambahan dari pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia. Kuota seharusnya dibagikan 92% untuk kuota reguler dan 8% untuk kuota haji khusus. Namun Yakut malah membagikan 10.000 kuota untuk reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus. KPK menduga kuota khusus tambahan tersebut diperjualbelikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Polda Metro Jaya bergerak merespon laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Polisi mulai melakukan analisis terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mens Rea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ronald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Ronald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mens Rea. Ya. Jadi penyidik akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip Mens Rea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, iNews melaporkan.